Mhm. Hai Miss, Halo, Pibi. maaf Miss terlambat sedikit Miss. Oh, saya juga terlambat, maaf ya, teman-teman. Saya juga terlambat, Pibi. Oke, kita belum mulai kok. Oke, bentar. Oke. Deborah masih nggak bisa open kamera ya? Hazik, Jafran, kita ada ini, pertanyaan hari ini. Pertanyaan hari ini dulu ya, jawab semuanya ya. Sebelum kita mulai, hari ini ada pertanyaan. Oke, kayak jika kamu alat musik, maka alat musik apa yang menggambarkan tentang dirimu? Oke, mau sambil share screen ya tapi ya. Sambil share screen, boleh share screen dulu. Miss ini buat apa ya Miss? Buat apa-apanya? Ini Mana tuh? Virus, kira-kira apa virus? Alat musik apa yang menurutmu menggambarkan tentang dirimu? Buat seru-seruan aja, Pibi. thank you Miss, thank you Miss. Oke. Oke, nomor 9 boleh dibuka ya? Wah, hari ini proyek kah? Saya lupa. Kaget, tiba-tiba kaget. Oh, enggak. Iya. Enggak. M3L1. Enggak, minggu lalu proyek. Virus, kira-kira apa virus? Alat musik apa ya yang menggambarkan tentang dirimu? Virus mana nih? Oh, ini. Bentar. Ntar miss, oke. Coba buka dulu. Tadi kayaknya belum masuk deh 31-nya. Kita masuk ke modul 1, teman-teman, hari ini. Bentar ya, ke Jafran deh. Jafran apa Jafran? Alat musik apa? Kalau Miss Fitri apa ya? Mungkin rebana kali ya. Karena sedikit cerewet. Nomor 1 boleh dibuka. Teorinya dulu fungsi. Teorinya dulu Jafran. Lah, nanya ChatGPT. Lucu banget, virus. Oke, harusnya kamu bilang, saya suka apa gitu. Kamu ceritain dirimu dulu, baru bilang alat musik apa yang menggambarkan tentang saya. Nah, Fadil bagus. Hazik, Adia, Pibi, belum sunscreen nih. Ini pada pusing dengan pertanyaan saya. Simple banget, tinggal pilih aja. Siapa tahu ada yang ngejawab lucu gitu sebenarnya. Saya tidak serius serius itu pertanyaannya. Pertanyaan pertanyaannya nggak seserius itu teman-teman. Ini emang anak-anak kelas ini serius banget sih. Nggak seserius itu pertanyaannya. Kayak sesimpel kayak saya pilih rebana. Karena iya saya sedikit lebih cerewet lah gitu. Nah, kalau kalian kenapa? Mungkin karena apa gitu. Mungkin ada yang jawabannya lucu begitu maksudku. Oke, Jafran oke, Virus oke, Bibi oke. Adia, Hazik udah aman ya. Fadil udah aman. Adia, halo. Iya Miss. Oke, share screen dulu. Share screen dulu. Iya, jadi di kelas saya mulai minggu ini itu ada pertanyaan itu hari ini. Pertanyaan hari ini. Kalau kalian ada rekomendasi kira-kira mau nanya apa hari ini boleh chat saya. Miss hari ini boleh dimasukin ini nggak gitu boleh. Kadang-kadang ada yang jawabnya lucu sih sebenarnya. Kayak apa ya? Sesimpel tiba-tiba ngikutin nggak tahu Miss semuanya nggak tahu gitu. Atau misalkan dia buah ya karena suka aja gitu misalkan. Gitu teman-teman.
Mana nih? Oke, sip aman ya. Dia buka teori fungsi ya. Oke, teori fungsi nggak terlalu susah teman-teman. Kita mulai deh ya. Oh iya, nggak ada. Kaget. Bukan, bukan, bukan. Kaget, kaget, kaget aja. Jadi kayak ada info apa gitu, jadi lupa. Oke deh. Ada yang tahu tentang fungsi? Boleh dalam math, boleh dalam kehidupan sehari-hari juga boleh. Fungsi Kalau itu sama seperti apa ya, Miss ya? Yang berhubungan dengan cara dan manfaat ya, ya Miss. betul, cara dan manfaat betul sekali. Misalkan kayak panci ya untuk masak gitu ya kan. Nah, misalkan alat tulis buat nulis gitu. Khusus kan? Gak mungkin kan alat tulis untuk masak kan? Gak mungkin kan? Gak mungkin tertukar. Betul sekali. Nah, teman-teman, jadi ya mirip seperti namanya. Di sini tuh fungsi itu adalah kalau Miss Fitri secara awam atau secara mudah menggambarkan fungsi itu sebagai mini program. Jadi mini program, kalau programnya kalian buat banyak gitu, bisa disimpan di nama tertentu. Misalkan programnya untuk kalkulator, ya simpannya nama fungsinya kalkulator. Misalkan kalian punya mini programnya menghitung mundur gitu misalkan. Tulisnya ke fungsi timer misalkan namanya. Misalkan kalian punya jenis-jenis buah. Nah, terus kategorinya misalkan buah merah. Terus programnya isinya buah merah semua. Fungsinya buah merah misalkan. Nah, jadi Miss Fitri menggambarkan fungsi sebagai mini program. Ya sama seperti alat-alat fungsi gitu. Jadi kalau ada alat tertentu, fungsinya ya tertentu juga begitu. Kalau mau pakai ya ambil gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau pakai fungsinya tinggal panggil nama fungsi. Nah, tapi kalau dalam formalnya, fungsi itu adalah perintah pada program yang memiliki nama dan bisa dipanggil oleh bagian dari program. Jadi, misalkan eh, kita punya perintah-perintah khusus gitu ya, dibuat suatu program, misalnya bilangnya mini program, kemudian disimpan dalam nama tertentu, namanya tertentu, terus dipanggil dari program lain gitu boleh. Panggil aja nama fungsinya gitu. Nah, dari fungsi ini, pertama fungsi nilainya bisa mengembalikan nilai ya. Jadi nilainya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali untuk bisa disimpan dalam variabel. Lalu argumen atau parameter itu digunakan untuk memasukkan argumen ini ke dalam nama fungsi yang dapat merubahnya. Jadi argumen itu seperti variabel bebas. Eh, ya, argumen itu seperti variabel bebas di mana fungsinya akan bergantung pada variabel ini. Misalkan kalian punya program lingkaran, tapi warnanya mau kalian ubah-ubah, tapi kalian punya fungsi lingkaran, maka warna itu jadi parameternya. Saat kita panggil fungsi lingkaran, parameternya berubah jadi merah, maka lingkarannya warna merah. Nah, kalau nama fungsinya argumennya diganti warna biru, maka dia warna biru. Maka si argumen ini akan merubah detail dari fungsinya. Oke. Nama fungsi biasanya harus unik, tapi nggak boleh panjang banget ya. Dua kata itu udah paling panjang. Terus memiliki pengembalian hasil operasi ke program. Ya, intinya dia bisa mengeluarkan atau mengembalikan nilai hasil. Makanya di dalam fungsi kalau kita buat pakai if else itu biasanya seringnya kita pakai return bukan pakai print. Karena kalau print dia langsung output, kalau return dia bisa nyimpen nilainya. Sekaligus juga output. Nah, untuk membuat mini program, kita tentu saja tetap membutuhkan perintah-perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti print input, inline, semuanya ya, termasuk if, else, while, for, itu semuanya masih bisa dipakai di dalam fungsi.
Nah, template-nya, template-nya adalah def, nama fungsi yang kalian buat, parameter yang mungkin ada atau tidak, tergantung keinginan mini program kalian, dan isi mini programnya atau badan fungsi. Oke, ingat ya, perintah-perintah di tindakan 1 sampai 3 haruslah lebih maju sedikit dari def. Lalu, titik 2 di setelah pembuatan nama itu harus ada, seperti penggunaan di if. Kemudian, tindakan yang di luar dari function itu haruslah sejajar dengan def. Jadi kalau kalian berpikir ingin ada perintah setelah fungsi tersebut, itu maka ditulisnya di luar def. Maka nomor 4 ini sudah tidak masuk badan fungsi. Oke. Visitor mau kasih tahu dulu bahwa def itu kalau tidak dipanggil, maka dia hanya menyimpan. Sama seperti alat tulis, alat-alat lainnya tidak akan berfungsi kalau tidak digunakan. Kalau cuma ditaruh, maka ya udah, dia tersimpan rapi tapi tidak ada gunanya. Oke. Tapi kalau kalian mau pakai, maka ambil dulu, gunakan. Gitu kan? Fungsi juga sama. Kalau nama fungsi tidak dipanggil, maka tidak akan keluar apapun. Nyimpan aja, ada tapi tidak ada outputnya. Ya. Kemudian contohnya. Contoh pertama adalah fungsi cetak label. Isinya print doang, jadi ada parameter yang berubah, nama. Nah, setiap kita menyimpan nama berbeda di input, lalu kita gunakan cetak label, maka nama di posisi ini berubah. Oke, for example ada outputnya nggak ya? Nih, for example ya ada outputnya. Pertama, Lauren diinputin, lalu pas dikeluarin, pusat sukses namanya ganti Lauren Wright. Kalau namanya jadi Sydney Roger, maka di bawahnya jadi Sydney Roger. Miss Fitri di sini kan nggak ada bentuk ini. Iya, itulah gunanya fungsi. Kalau kita panggil, dia akan keluar sesuai dengan mini program yang kita buat. Oke, jadi nggak perlu buat lagi 2 3 kali, tinggal panggil aja. Butuh 2 kali, tinggal panggil 2 atau pakai loop. Butuh 1 kali, gunakan panggil 1 kali saja cukup. Gitu ya. Akan jadi lebih simpel kodenya karena kita bisa menyimpan dalam def begitu. Kemudian ya ini sama ya. Ini fungsi sama juga, ini fungsi sama. Oke, operator return. Oke. Oke. Operator return itu adalah pengembalian nilai. Untuk mendapatkan mengembalikan nilai dari sebuah fungsi, kita harus menggunakan operator return. Jadi biasanya di dalam fungsi kalau mau mengembalikan nilai kita gunakannya return. Kenapa return? Nanti dia bakal keluar nilainya sekaligus nilainya bisa digunakan kembali. Ya. Misalkan kita simpan nilainya ke dalam sebuah variabel itu bisa juga gitu ya kalau return. Jadi biasanya jarang kita juga gunakan print di dalam function. Oke, oh belum. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada seperti biasa, tadi sudah lihat template-nya ya. Sudah lihat template-nya ya. Oke. Masih ingat ya template-nya ya? Ingat bahwa sebuah fungsi harus dipanggil namanya. Kita mulai dari satu, Fadil boleh open mic. Fadil nomor 1 benar atau tidak? Hmm, Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya. Fadil nomor 1 benar atau salah? salah, Miss. Salah, betul. Salah, betul ya. Salah Ya, itu betul. Nah, pertanyaan kedua, karena salah, salahnya di mana? Tentu saja begitu saya nanyakan, seperti biasa. habis ini habis print subjek gak ada Heeh, ini buka kurung sama tutup kurung. good job. Tidak ada buka kurung sama tutup kurung. Apakah itu wajib, Miss Fitri? Yes, wajib.
Sama kayak template lain, dia wajib. Mau ada parameter ataupun tidak, maka kurung tetap harus hadir. Very good. Good job, Fadil. Virus. Yang kedua, jadi yang ini benar salah ya. Yang kedua, virus bola 8 mik. Benar, Miss. Benar. Oke. Jawaban benernya memang betul. Taunya dari mana? Pertama, ini kalau benar kan nggak ada penjelasan ya. Kalau benar saya yang jelasin. Lihat def dia ambil nilai, ini bentuknya nggak ada parameter, dan saat kalian panggil di bawah sini, dia di luar dari def ya. Pemanggilan biasanya di luar dari def, itu dia nggak ada parameter, jadi cocok banget. Kurung ada, titik dua ada, semuanya cocok, badinya juga ada. Jadi aman aja. Nomor dua true. Pibi boleh buka nomor tiga. Salah atau betul, Pibi? Ah, betul ya, Miss. Betul. Oke. Betul. Jawabannya salah. Coba, kalau jawabannya salah, Pibi bisa jawab nggak? Kira-kira salah di mana? Kok aku lihat dulu ya, Miss. Iya, boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Ada yang, oh, kalau yang lain mau bisa jawab juga boleh. Itu salah, ada kesalahannya, boleh dibilang. Open mic aja. Di Kenapa, lima Bibi? ya, Udah Miss ketemu? ya. Ketemu di mana? Di lima ya. Iya, parameternya nggak ada, tiba-tiba ada, ya. Itu kayak misalkan kalian, bukan kalian ya, mungkin orang lain ke masjid, ya, habis beribadah kan sendalnya dicopot, pulangnya beda sendal. Berangkatnya pakai Kira, Swallow, pulangnya pakai Adidas. Nah, begitulah kira-kira. Jadi, kira boleh. ya nggak boleh ya. Iya salah, maksudnya salah gitu ya. Nah, ini nambah-nambahin maksudnya. Nah, tadinya nggak ada, tiba-tiba ada gitu. Makanya kurang tepat ya. Nah, yang terakhir, Adia, yang terakhir benar atau salah? Adia, halo? Ya, benar atau salah Adia? Yang Eh, yang terakhir ya. yang nomor terakhir kan, Miss? Iya, yang ini. Ini saya ringkarin ya. Kayaknya bener deh, Miss. Nggak Iya, tahu. betul. Jawabannya betul ya, Adia. Good job. Nggak ada parameter, titik dua ada, kurung ada, body ada. Udah, pasti benar. Oke, kalau itu kalian saya answer, saya cek dulu, pengatikan sekali, lalu kita buat pengatikan di tiga. Oke, di tiga kita akan bahas ya. Tiga empat nggak susah sih. Coba share screen dulu semuanya. Oke, back dulu nih siapa ya? Adia ke bagian satu. Sip, mantap. Bibi udah mengetik. Hazik, sudah aman Hazik? Silakan answer. Hati-hati ya, dibaca. Susunannya bisa saja beda dengan saya. Bagus Hazik, tinggal mengetik. Virus sudah mengetik. Jafran sudah mengetik. Very good. Fadil, very good. Ya. Emang 6 orang ini paling ini pas. 6, 7, 8 itu masih pas ya. Kadang-kadang kita sampai 11 gitu ya. Rame banget. Ini curhat aja. Curhat. Curhat colongan. Oke, bagus sekali. Yang sudah-sudah misi tutup ya. Nggak usah deh, biarin aja. Nutupin nanti aja, barengan ya. Silakan dilanjutkan saja, Fadil. Dibaca buklitnya. Ayo belajar dibaca. Yang nggak suka membaca, apa? Belajar suka membaca. Yang udah suka, ya harus ditunjukin bakatnya gitu. Karena persaingan kalian akan lebih parah daripada persaingan masa saya, teman-teman.
Kalian umur berapa? 14 tahun, 15 tahun aja udah belajar coding. Saya masih main-main. Oke. Oh, PB, baca bukletnya. Ada yang belum selesai nggak ya? eh Hazik aman, virus loading, Jafran aman, Fadil aman, Ayat dia aman. Boleh ditutup? Oke, boleh ditutup teman-teman. Share screen-nya. Oke, thank you ya. Saya bahas nomor tiganya. Nih. Nomor tiga itu kalau kalian tahu simpel banget nih. Jadi pertama kita ada fungsi cetak label. Cetaknya cuman benar-benar cuman print doang. Dan print ini akan digunakan, sorry, maaf, ini harusnya saya salah nih begini. Nah, begini kan. Nah, pemanggilan fungsinya tadi sudah dijelaskan. Oh, ambil aja cetak label. Oh, kalau kita ke play, kalau kalian baca boleh ya. Seperti ini bentukannya harusnya. Dimasukin angka 3, maka dia mencetak 3 kali. Tapi kita nggak perlu buat percetakannya 3 kali. Atau malah kita buat lagi kayak gini. Nggak perlu, karena sudah ada fungsinya. Jadi kalau kita play, temukan errornya, lalu benerin. Kurang kurung. Terus kita play, terus salah. Ini bukan karena cetak labelnya yang salah. Cetak labelnya salah juga ya. Kurang kurung. Tapi kalau di play lagi masih salah. Itu karena for itu perlu body loop. Nah, body loop itu menggunakan tab. Tinggal di play aja. Nah, dimasukin aja banyak angkanya, lalu dicetak 3 kali. Dimasukin 7 kali, maka dia akan cetak 7 kali. Checklist deh, jangan lupa. Oke, silakan share screen. Oke, oke bagus Fadil. Baca buklet nomor 4 ya, Dil. Oke, Jafram, bagus juga. Bibi juga bagus sekali. Hazik. Hazik cetak label kurungnya kurang. Pas dipanggil kurungnya tetap ada Hazik. Yuk, betul. Virus. Oke, sudah 4. Adia. Adia masukin number ya. Angka yang dimasukin. Kalau enggak error. Checklist. 1 kali lagi. Oh, masih salah. Kok bisa? Oh, enggak. Kaget saya. Soalnya kita nggak ngerubah angkanya. Nah, tadi kan sudah memanggil fungsi ya. Itu belajar. Pertama tadi itu kita belajar memanggil fungsi. Ternyata pas pemanggilan fungsi, itu perlu banget kita pakai lengkap pakai kurung. Tapi nggak pakai titik dua ya. Kalau pakai titik dua malah salah. Nah, yang kedua ini, yang bagian kedua ini, kita akan membuat program dari fungsi yang disediakan. Aduh, kelihatan deh. Nah, fungsinya ada, tapi programnya nggak ada. Nah, fungsinya ada parameter, nama, dan kelas. Dan namanya itu akan berubah tergantung perubahan input yang terjadi. Nah, di sini ada penginputan nama Wesley Ellen, itu diketik ya, bukan dicetak. Kemudian kelasnya juga diketik. Sehingga pertama katanya kita nggak perlu buat info murid lagi karena sudah ada fungsinya. Oh, berarti kita ngapain dong? Ya, pertama kita disuruh untuk input, ya udah mikirinnya sesuai dengan buklet aja. Kita suruh input nama. Oh, berarti kita punya variabel nama. Variabel namanya boleh sama, nggak mesti sama parameter boleh. Jadi dia sudah terpisah. Kalaupun sama, dia sudah terpisah, jadi tidak akan sama lagi maknanya. Jadi yang difungsi ya difungsi, di program ya program. Kita pakai input, petik, nama, titik 2. Kemudian yang kedua kelas.
Input juga, nggak usah pakai angka, walaupun dia nulisnya angka, karena kita nggak perlu menghitung. Kalau nggak perlu menghitung angkanya, mungkin saja bukan beneran angka ya. Habis itu gimana? Habis itu panggil aja. Cara manggil kan info murid. Nah, variabelnya kita simpan dengan nama yang sama. Jadi masukin ke parameternya juga nama yang sama. Ini saya bukan membuat kalian untuk namanya selalu sama, enggak ya. Misalkan gini. Nah, tapi kalau misalkan kalian buat nama sendiri, misalkan nama satu, juga nggak apa-apa. Nah, asalkan di sini juga yang dipanggil sesuai di program. Hasilnya akan tetap sama. Mana ya? Ya kan? Tetap sama ya. Gitu. Mau kalian buat sama dengan parameter ataupun tidak, dua-duanya tetap bekerja. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan share the screen. Hati-hati penulisannya harus sama persis ya. Miss, Ya, ini aku yang mana yang salahnya? mana coba Fadil. Itu kamu nama variabelmu kan nama nama doang, tapi kamu pakainya nama satu sama kelas satu yang dipanggil. Itu salah. Ini dianggapnya nggak kedeteksi nama satu sama nama kelas satu. Jadi gak usah pakai satunya. Harusnya sih enggak, karena variabel 56 kamu nggak ada satunya. Kalian cek ya Jafran ya. Di checklist dong Fadil, kalau nggak di checklist nggak kesimpan. Hmm. Virus aman. Dia aman dia. Oke. Azik. Oke, Azik sudah 5, boleh baca bukletnya. Fadil, Hadiah, Bibi, Jafran. Oke, boleh di stop. Kita bahas nomor 5. Semoga sih di bagian satu kita sampai 5 ini aman sih kayaknya ya. Oke. Tapi mungkin kita meminta bantuan untuk nomor 5 ya. Nomor 5 ternyata banyak yang harus kita kerjakan ya teman-teman. Yang pertama kita harus buat fungsinya, yang kedua kita harus buat programnya. Semuanya kosong. Nah, bentuknya kayak gini nih. Bentuk programnya dia nulis banyak murid, maka akan dicetak lencana. Lencana itu kayak kayak label lah kalau kalian kenalnya label lah. Label nama kosongan. Nah, dicetak tuh. Nah, dicetaknya beberapa kali. Nah, kalau dua dicetak dua, kalau tiga dicetak tiga, begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, kita kan harus buat fungsi nih. Nama fungsinya, saya udah kasih tahu ya. Nama fungsinya lencana. Pertanyaan saya, Hazik boleh dijawab ya. Bagaimana saya membuat nama fungsi lencana dengan program Python?
Saya akan tulis di baris 2 ya Hazik ya. Boleh dibuka mic ya Hazik. Apa yang saya harus tulis duluan? Nama fungsi saya adalah lencana. Halo Hazik. Oke. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Nggak tahu, saya, Miss. Tadi kan sudah di 4. Nih, bagian fungsinya yang mana? Yang mana yang fungsi? Yang def. Begitu Hazik. Jadi harusnya gimana Hazik? Tuh udah saya kasih tahu, disebut biar tahu jadinya. Harusnya apa Hazik? Dev, Miss. Ya, def. Lalu lencana, buka kurung, titik 2. Nah, itu pembuatan fungsi pertama. Tapi ada isinya nggak? Nggak ada. Isinya nggak ada. Isinya apa ya? Baca bukletnya. Isinya program menanyakan partisipan dan nama dari kompetisi terdapat lencana. Nah, lencana yang dicetak adalah bulu emas. Bulu emas, nama sekolah gitu. Nah, bulu emasnya di copy aja teman-teman. Lalu di print. Kemudian print lagi, terus copy lagi nama. Kenapa Miss Fitri merekomendasikan untuk di copy aja? Karena underscore-nya bermasalah kadang-kadang. Underscore-nya 4 kali sebelum titik 2 itu spasi. Kadang-kadang banyak lupa jadinya nggak benar-benar di nomor 5-nya. Salah kan kayak gini maksudnya. Nah, oke, good job. Jadi tahu ya, Hazik ya? Cara membuat fungsi seperti itu. Tinggal tergantung kita mau buat apa. Di Lencana cuma cetak doang ya. Karena cuma cetak doang, kita nggak perlu pakai parameter. Sekarang kita mau buat program. Nah, tentu saja paling enak program itu harus ada output. Nah, output pertama itu adalah banyak murid. Nah, lalu ada 2 di bawahnya. Itu satu paket ya. Kira-kira perintah yang tepat di bagian pertama itu apa ya? Yang akan jawab adalah Jafran. Gimana? Di banyak murid itu perintah apa yang saya harus gunakan untuk mengeluarkan kata-kata banyak murid. Ini satu paket ya. Nih, satu paket. Satu paket banyak murid, lalu ada ini nih, panah. Kira-kira perintahnya apa ya? Yang sudah kita, kenapa? Banyak murid sama Mm-mm. bukan Pakai apa? sama Tuhan. Pakai sama dengan. Boleh dibuat variabel maksudnya ya. Ya, Miss. Oke, permulaannya sudah cukup bagus, tapi yang utamanya belum muncul. Kita coba tulis dulu ya. Banyak murid pakai underscore. Ini namanya variabel ya, Jafran. Kemudian apa? Nah, sekarang kita mau munculin kata-kata banyak murid nih. Yang bisa munculin kata-kata banyak murid, saya kasih pilihan jawaban deh, Jafran ya. Ada 2, antara print atau input. Kira-kira pakai yang mana? Input, Miss. Iya, kenapa tuh? Buat ngeluarin itu, Miss, yang kayak tanda panah gitu, Miss. Iya, betul. Karena dia ngeluarin tanda tanda panah. Betul, itu paling paling ciri khas ya. Paling ciri khas input alias bisa dimasukin ketikannya. Oke, cakep banget nih. Apakah input ini sudah cukup? Coba Pibi jawab. Open mic dong. Eh, ulang. Udah, Miss. Oke. Oke, saya kasih pertanyaan tambahan ya, Pibi. Apakah number 2-nya itu beneran number? Pertemuannya, iya. Itu kan Bet- integer, Miss. betul. Terus kenapa kamu bilang ini cukup? Oh, Miss. Kenapa dirimu bilang di nomor 9 cukup? Katamu integer. Ini bertolak belakang dong. Tadi tadi aku bilang ulang, Miss. Oh, bilang ulang. Oh, maaf. Miss itu dengarnya cukup. Harusnya ditambahin apa, Bibi? Ditambahi integer dalam kurung tutup kurung. Oh iya, harusnya ditambahin integer in ya.
Buka kurung, tutup kurung di belakang ya teman-teman ya. Bagus, good job. Nah, biar dia akan berulang, maka pasti kita gunakan for loop. For loop in banyak murid. Titik 2, enter, panggil lencana. Nah, kenapa saya gunakan for bukan while? Boleh yang jawab adalah Fadil. Kenapa saya nggak pakai while aja? Bisa nggak pakai while? Bisa. Tapi kenapa pilihan saya lebih enak pakai for? Biar tidak mengulang-ulang, Miss. Biar tidak mengulang-ulang, oke. Biar tidak mengulang-ulang karena while itu unlimited ya. Tapi yang lebih tepat adalah biar terbatas karena for itu adalah loop terbatas ya. Kalau while itu unlimited loop. Jadi kalau kita masukin 3, oh integer kenapa nih? Oke, sebentar. It's not irritable. For in rencana. Oh bisa. Bentar. Bentar. Kenapa tidak Miss, irritable? range-nya Oh ada. iya, range-nya nggak ada. Kita lupa. Thank you, Bibi. Iya, range-nya jangan lupa, teman-teman. Range-nya ini yang akan jadi integer. Dia nganggapnya irritable tadi. Oke, good job. Nah, begini ya. Bentar. Tapi kalau kita masukin 3, dia 2 kali. Oh, enggak. 3 kali ya. Oke. Kalau kita masukin 7, ya 7 kali juga ya harusnya. Ada yang salah ini. Bentar. Oh iya, satu lagi. Kita nih, nggak baca dengan lengkap. Kalau sudah selesai, ambil lencanamu. Copy aja. Printnya after loop ya. Setelah looping. Jadi jangan masukin ke body looping. Sejajar sama for. Dibuat print. Aduh, jangan kayak gini ya. Kalian harusnya buat print duluan. Nah, begini. Nah, jadi terakhir dia akan bilang lencanamu. Ambil lencanamu ya. Dah, let's go. Ada pertanyaan tidak? Nggak terlalu Tidak. sulit ya. Tidak terlalu sulit ya buat untuk membuat fungsi juga programnya. Hati-hati dengan tulisannya ya. Silakan dibuat. Oke deh. Oke, bagus Adia. Hati-hati ya. Udah bintang 1, virus. Diam-diam. Oke deh, good job. Ayo virus, selesaikan bintang 1 terakhir sebelum kita masuk bagian 2. Jafran, very good. Tibi, good job. Kenapa dia banyak banget? Coba saya lihat ke atas. Ini Fadil dirimu masukin 100 wajar. Wajar lah. Jangan kaget sendiri. Masukin angka 100 tiba-tiba banyak kaget sendiri. Oke. Oke, sedikit lagi Hazik. Very good. Oh, Hazik itu ngetik sendiri ya? Oh, enggak. Udah bener. Sip, mantap, mantap Hazik. Cuman khawatirnya kalau di punyamu nggak ada spasi ya. Setelah titik 2 di nama dan sekolah.
Itu hati-hati ya Hazik ya. Nanti kalau kurang nggak bisa dihijauin berarti kemungkinan gara-gara kurang spasi setelah titik dua. Tapi lanjutin dulu Hazik, let's go. Masih benar secara logika masih betul. Miss, boleh tanya, Miss? Boleh, Pibi. Ini bilangnya ada diskon ya kan, Miss? Mm-mm. Ini di sini nggak ada variabel diskon, Miss. Betul, nggak ada variabel diskon, betul banget. Nah, jadi em, dia print diskon. Oh, dia kayaknya salah. Coba turun ke bawah lagi, Pibi. Oh ya, di sini ya. Ya, sebenarnya ini salah betul. Cetak persen, print diskon. Iya, iya. Sebenarnya ini error, betul. Selnya diganti diskon, Pibi. Thank you, Pibi. Di bintang Oke, satu thank you, pertama, Miss. selnya diganti diskon ya. Semuanya atas bawah. Atau enggak diskonnya diganti sel juga boleh. Miss mau nanya, Boleh juga. Kenapa, Pak Dia? ini yang aku udah di checklist beberapa kali tapi belum Mm-mm. bisa. Belum bisa juga. Oke. Kayaknya selesai ambil rencanamu tulisannya kurang tepat. Coba dibuka bookletnya. Harusnya ada tanda seru setelah kata selesai. Lihat Oh nggak, Fadil? iya, Oke, sip, mantap. Tanda seru dulu setelah selesai. Siapa Hazik? Oke, Adia. Sip, mantap. Yang mau duluan boleh ya ke bintang dan sebagainya. Masih lumayan banyak kok waktunya. Kita cukup banget untuk sampai bagian 2. Semoga sih nggak ada oleh-oleh atau oleh-olehnya cuma satu ya. Semoga sih. Saya nggak janji juga ya. Oke. In ring. Sebelum in ring, siapa Jafran? Jafran boleh lihat saya kirim ya. Mana nih? Lupa, Miss. Iya nggak apa-apa, it's okay. Boleh bertanya kok. Jangan Kan? malu-malu. Take and give kita, saya mau ngajar kalian terima. Tapi saya kalian mau nanya, saya terima juga gitu ya. Pertama itu Jafran harus buat sebentar. Kenapa banyak muridnya jadi di atas? Oke, sini sini sini. Jafran, bagian sini yang dicetak itu bulu emas. Jangan banyak murid. Bulu emas ambil taruh. Terus print lagi, yang ini di copy taruh lagi gitu. Jafran bisa copy and paste di blog. Coba ya, copy paste-nya di sini. Ini ketiknya nggak usah ya. Kalau kamu sudah copy petiknya juga, petiknya dihapus dulu di print. Nah, paste langsung. Tip, cakep, enter, print lagi, copy lagi. Printnya berarti ada 3 ya, Jafran ya. Tapi saya mau lihat Hajik sama dia. Hajik sudah oke, coba checklist sudah berapa kali Hajik? Checklist, satu kali lagi. Masih kayak gitu. Oke. Kayaknya underscore-nya bukan 4 kali. Coba hapus. Harus 4 kali ya, Hajik. Hitung. Satu. Oke. Bawahnya juga sama. Oke, coba di play. Kali lagi. Kali lagi. Oke, very good. Boleh cobain yang bintang ya. Oke. Yang bintang kalian boleh banget kok gunain AI. Yang wajib yang nggak boleh. Karena yang wajib kalian harus paham. Kalau yang bintang sambil nunggu temannya selesai boleh. Tapi setelah saya mengerjakan bagian berikutnya, kalian stop. Adia boleh share screen? Tapi kalau kalian mau tanya juga boleh juga. Bukannya nggak boleh ya. Oke. Mana tadi Jafran? Sudah Jafran? Oke. Jumlah boleh. Baru INT input. Terus baru tulis banyak muridnya di dalam petiknya. Nadia, oke aman. Silakan kerjakan bintang. Boleh bertanya kok bintang juga ya. Cuman kalau kalian mau lebih mudah juga boleh kalian.
cari di AI-nya, siapa tahu pas dicoba oke-oke aja, atau kita bisa diskusikan cara kerjanya. Tapi sebenarnya kalau sudah paham 1 sampai 5 sih harusnya bisa sih, Bintang. Kayak itu tugas tambahan, Bang. Nggak apa-apa, Haji, boleh. Boleh ke tugas tambahan. Tinggal Jafran, Nadia sudah ya. Jafran, ayo segera. Enter for i in range jumlah. Jumlahnya dalam kurung dong. Oke, sip, mantap. Titik 2, enter, lalu panggil lencana ya. Yes, cakep. Lencana buka kurung. Terus enter lagi, print. Printnya sejajar sama for. Ya, printnya sejajar sama for. Print, buka kurung, petik. Lalu selesai tanda seru. Ambil A-nya besar. Kasih dulu ya. Ambil A-nya besar. Lencanamu. Lencanamu titik ya. Titik. Oke. Silakan di play. 2 kali ya. Miss Fitri stop dulu. Hazik, Fadil, Tibi, dan stop juga kalian mengerjakan berarti ya. Kita mau masuk ke bagian 2. Jafran tinggal di play 2 kali aja. Masukinnya number ya. Numbernya nggak usah banyak-banyak, nanti kepanjangan nunggunya. Tiba-tiba semangat langsung ambil 1.000 ya. Terus kaget kok nggak berhenti-berhenti. Ya wajar lah. Kan dicetaknya 1.000. Gitu. Stop dulu. Oh my God. Lupa saya harus beginning dulu. Bentar. Kayaknya perlu untuk reload dulu. Bentar. Oke. Semuanya boleh jawab ya yang ini ya. Jawabannya pilihan ganda. Udah saya begini, jadi yang ngintip tadi sempat ngintip itu udah ganti, udah kacak dia. Pertama-tama kita lihat programnya dulu. Di sini ada fungsi namanya create label, parameternya nama dan course. Label adalah variabel yang menyimpan tulisan murid bernama, digabung dengan nama, namanya sesuai dengan parameter, terdaftar ke kelas, itu digabung juga sama course-nya, lalu return label. Kenapa pakai return label? Biar bisa dipanggil ya. Label, beda lagi nih. Label variabel program. Create label, manggil, parameternya diganti Ken McCarthy sama analisis data. Lalu di print out. Nah, pertanyaannya adalah, saat ini di run, hasil outputnya apa? Nah, ada 4 pilihan untuk menjawab output program tersebut. Ada yang mau jawab? Fadil, Pibi, Jafran, Hazik, Fairuz, Adia. Gak ada yang mau jawab. Kalau gitu saya Miss, tunjuk. Oh, ada Pibi. Kenapa Pibi? so tadi Ini mau tanya uh, apa mau jawab? mau jawab sih, Oke, Miss. boleh. Silakan. Um, jawabannya yang 1, 2, 3, 4 ya. oke, Miss. Aku takut salah sih, Miss. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nanti jadi tahu. Salah itu karena nggak tahu. Jadi harus diperbaiki jadi tahu. Salah itu bukan sebuah kegagalan ya, teman-teman. Salah itu cuman proses aja untuk jadi tahu. Um, jawabannya yang keempat kah, Miss? Keempat kah, Miss? Oke, kita butuh validasi ya, Bibi ya. Apakah benar, Fadil?
Kira kata dia, kira saya sudah bebas karena PB menjawab. Ternyata saya masih ditanya juga. Menurut Fadil, ini benar atau salah? Bentar, Miss. Oke, kita juga sambil tanya satu lagi ya. Hmm. Adia, yang dijawab PB benar atau salah? Kalau punya argumen lain juga boleh. It's okay. Adia, saya tunggu ya. Fadil juga. Oke, Fadil jadi bengong. Adia benar, oke. Adia Benar, benar. Miss, kayaknya. Oke, Fadil juga benar. Oke, kalau gitu sebelum saya benar-benar validasi, saya mau tanya Virus nih. Virus, kenapa Tibi memilih D berarti tambahnya nggak ada? Padahal di sini label ada tambahnya. Coba Virus. Kurang tahu, Miss. Kurang tahu, Miss. Ada yang bisa jawab? Tapi kita coba dulu ya. Kita coba dulu answer. Jawabannya true. Ada nggak yang bisa jawab? Kok true? Padahal bentuknya ada plus. Boleh aku yang jawab gak, Miss? Boleh dong. Boleh dong, PB. Em, boleh aku share screen aja biar Oh, lebih boleh, paham. boleh, 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 boleh. Silakan. Ambil contoh ya. Hmm, tunggu, Miss. Ngelek, Miss. Oke. Oh. Oke, sip. Silakan, PB. Nah, ini menurut aku ya, Miss ya. Ini menurutku kan udah ada nih fungsinya yang menyimpan label. Oke, Aha. Habis itu di sini labelnya diganti, betul. diganti, diganti menjadi kan ini kan nama nih Betul. kan gimana Mak ya, Makarti mak lah. kerti makerti Makarti boleh, Makarti. Boleh. makerti dan Oke, course-nya jadi analisis data. Di betul. mana name-nya ada di sini. Betul, betul. Ini dan course-nya ada di sini. Oke, very good. Terus? Makanya ketika print labelnya, Hmm, labelnya akan mencetak yang ini. Dan ini kan menyimpan ini. Jadi dia akan mencetak ini semua, Miss. oke, betul. Sam- Ya, Terus? begitulah. Oke. Kan pertanyaan saya, kenapa plusnya kan katamu mencetak semua? Kenapa plusnya kok nggak dicetak ya, Bibi? Karena kan nggak ada petiknya, Miss. Karena nggak ada petiknya. Oke. Oke, thank you ya, Bibi. Good job, tapi very good. Jawabannya simple, Bibi dan teman-teman. Jawabannya karena string. Karena dia string, karena dia berpetik, digabungin itu pakai tanda tambah. Kalau 2 ditambah 3 jadi 5, kalau string jadi nempel. Ya kan? Ingat soal itu? Iya. Bagus sekali tapi Pibi menceritakannya good job banget. eh Sama ya maksudnya ya sebenarnya ya. Karena petik, maka dia akan menggabung jadi tambah. Very good. Kita akan masuk ke number 2. Kalau dia pakai petik justru malah dia bakal ikut. Kalau petiknya dari depan sampai belakang ya teman-teman ya. Kalau enggak ya biasanya aman-aman aja. Oh ya kalian berarti harus share screen ya. Let's go. Kemudian mengetik di number 2 terus kita bahas number 3. Nah di number 3 fungsinya sudah pakai conditional function ya. Oke. Silahkan dijawab. Oke, very good. Fadil, good job. Deborah bagus, Hajik bagus. Jafran sudah ya. Sip, mantap. Kok kayaknya kurang satu yang belum share screen. Virus, share screen dong. Virus, silakan share screen. Virus, nge-freeze ya?
Oke, good job teman-teman. Oke, good job. Bibi. Fadil, silakan baca buklet. Jafran, very good. Number three, good job. Number three, good job. Oke. Siapa yang belum share screen? Udah ya, aman ya. Virus aman ya. Loadingnya agak lama memang virus ternyata. Oke, very good. Good job. Fadil belum mengetik ya? Coba Fadil, mau sorry banget share screen lagi. Maaf. Udah, Miss. Oh, udah ya. Oke. Oke, mantap. Kita bahas number three. Belum itu, bentar. Saya harus beginning dulu. Beginning dulu ya, sebentar. Enak nih bahasnya, bentar. Harusnya kosong. Itu kan nomor 5. Itu, oh, nomor 3. Kita nomor 3 ya. Agak. Oke, banyak yang kurang tepat. Banyak yang kurang tepat bentuknya. Kita mulai ya. Bentar, mana nih? Oke, kita mulai dari Adia. Kira-kira errornya kenapa nih Adia? Di sini bilangnya eh, kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan paling 80 poin di ujian akhir. Cukup nggak kalau pakai sama dengan doang? Adia. Tentu saja nggak cukup ya Nggak jawabannya. bisa, misalnya sama dengannya harus dua. Harus dua kalau mau kayak pakai sama dengan. Tapi kata-kata paling tidak berarti kalau sama dengan dua cukup nggak? Maksudnya sesuai nggak sama yang dia minta? Paling tidak itu maknanya apa? Minimal. Kalau minimal berarti tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Adia. Eh, lebih besar ya, Mas. Iya, betul. Skornya harus lebih besar ya teman-teman ya. Kemudian kita play lagi. Masih error. Masih error di if. Satu, Oke, Miss. ada satu lagi. Oke, Pibi bentar. Kita ke Hazik dulu. Hazik, kira-kira kenapa Zik masih error di 2? Apakah lihatnya baris 2 sama baris satu ya? Dia bisa aja baris 2-nya yang salah, bisa aja baris satu yang salah. Nah, Hazik boleh cek dua-duanya. Nah, kira-kira baris satu sama baris 2 kurang apa? Tadi kalau baris 2 sudah dibenerin sama dia. Kalau satu gimana, Hazik? Halo? Belum tahu, Miss. Oke, tadi kamu bagian dev loh padahal. Tinggal tambahin dev aja, Hazik. Ya. Oke, tapi pas saya play masih error, Haji. Kira-kira kenapa? Ayo bisa dong dijawab yang ini. Dev itu selalu, Dev itu selalu, Jafran boleh jawab. Kurangnya apa? Itu Miss yang di tanda kurungnya harus kosong. Enggak. Tanda kurungnya enggak harus kosong. Bisa pakai parameter, Jafran. It's okay. Kurangnya adalah titik 2 ya. Kurang titik 2 doang. Pas kita play, udah pindah ya. Sip, mantap. Ini kok ganti-ganti ya orangnya? Oke. Jadi udah mundur perasaan. Oke. Phoebe. Kira-kira kenapa Phoebe nomor 4?
Itu terlalu ke depan, Miss. Ke Iya, kanan. terlalu ke kanan nih kita pakai arahnya ya. Ke kanan, yes, mantap. Kita mundurin ya. Oke, very good. Kita play lagi. Masih salah. Oh, udah benar. Oke deh, masukin ya. Masukin juga. Masukin juga 81 deh. Error. Tentu saja virus. Virus, jangan melamun. Nomor 10 kena Di virus. itu da- eh, tutup kurungnya nggak ada Miss, Tidak ada apa? variabel skor Miss. Yes, betul. Bagus sekali. Tidak ada variabel skor, tapi coba lihat, perhatiin dulu virus, karena ini masih ada kaitannya dengan dirimu. Masih error. Lihat errornya. Check test is not defined. Test. Perbedaannya apa? Ayo. Boleh, ini boleh bebas yang jawab. Soalnya ini sempit banget ini. Apa? Eh, kecil banget, tapi sangat krusial. Salahnya kecil. Kenapa, Bibi? Aku tahu, Miss. Apa tuh? Tesnya ada T, Miss. Iya, ada T. Karena di fungsinya nggak ada T ya. Di bawah ada T. Jadi pas kita close, dia nggak kepanggil. Jadi seolah-olah nggak ada. Padahal kita udah buat capek-capek. Nah, ini juga yang pesen saya kalau buat fungsi, biasanya pakainya huruf kecil. Kalau huruf besar takutnya begini. Dianggapnya nggak sama ya. Diterima ya? Oke, pas kita masukin dua orang ya berarti ya. Fitri dua berarti 78. Nah, false. Checklist satu orang aja. Lalala 71. Nah, sip aman ya. Silakan. Oh, ini sebenarnya kurang rapi ya, walaupun sebenarnya dianggap aman, itu kurang rapi aja. Oke, let's go kita membuat score check. Very good. Code saya kirim juga ya. Kalau ada yang bingung boleh banget untuk bertanya. Oke, kita cek dari Fadil. Oke. Skornya nggak masuk itu deal di 10. Masukin dulu ke parameter skornya. PB udah kedua, keempat ya, bagus. Hazik, Hazik LC mundur LC-nya di nomor 4. Ya, return false-nya sekalian biar cakep ya. Return false-nya mundur lagi sekali aja biar sama kayak si return true. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget. Terus udah ke hash check test di bawah. T-nya dihilangin karena fungsinya tanpa T. Sama jangan lupa masukin variabel score di nomor 10 Hazik. Tip. Oke, tinggal di play ya Hazik. Adia. Adia sudah 4 bagus. Javran. Oke. Javran pertama skor 80-nya harus jadi lebih besar ya. Udah dirapihinnya cakep banget sih. Nomor 2 lebih besar ya. Tanda lebih besar gimana coba tunjukin. Oke, very good. Return false-nya sejajar sama return true. Oke. Di backspace aja. Yes, cakep. Kemudian cek tes di nomor 10, T-nya dihapus dan masukin skor di dalam kurungnya. Virus. Agak loading ya.
Oh ya, Mister mau ingetin Adia pengganti hari ini ya. Kalau ada yang tidak masuk tapi merasa belum pengganti Iya, boleh Miss. bilang. Jam 7 malam ya dia ya. Oke, Miss. Itu guru, Kenapa? itu gurunya beda. Ditunggu Miss. Oke, ditunggu sama Kateo maksudnya. Bukan ditunggu Miss Fitri. Yang jadi tutor Kateo ya. Nanti sama Kateo. Adia. Oh, Adia mana? Oh iya. Oh, Virus juga minggu lalu nggak hadir. Oh, bukan Fadil yang nggak hadir, Virus. Kayaknya masih kosong, masih banyak kosong sih. Jadi Virus boleh juga ikut di pengganti bareng Adia ya. Kayaknya masih kosong seingat saya, bentar. Saya pastiin dulu. Oh iya benar. Masih kosong satu lagi nih, saya daftarin ya. Bisa nggak Virus? Tapi pengganti hari ini jam 7 malam. Minggu lalu nggak hadir kan? Ya, bisa. Kalau bisa saya daftarin. Bisa, Miss. Oke, oke. Nanti linknya bisa terkirim ke Virus. Boleh chat saya? Biar linknya saya langsung kirim meetingnya. Meetingnya beda soalnya. Mana Virus? Ya, coba bentar. Virus Jaki ya? Kayaknya saya punyanya nomor dirimu, nomor mamamu deh. Oh itu tuh ada. Bentar. Halaman. Cuman memang ada di jam 7 ya. Tabrakan banget sama jam kita. Semoga tetap semangat ya. Virus meetingnya nanti langsung lewat situ ya. Oke deh. Kita masuk ke astronomi bla bla bla. Oke. Tapi di sini saya mau minta maaf dulu karena ternyata kode fungsinya ada yang salah. Padahal harusnya kode fungsi harusnya itu nggak ada yang salah lagi. Tapi di sini ada typing ya. Typing jadinya membuat orang-orang jadi nggak bisa bener di sini. Yaitu sejarahnya harusnya S besar. Selain itu nggak ada yang salah. Jadi pertama kalian harus benerin dulu ya fungsi masing-masing S-nya besar. Soalnya kalau dia nggak kedeteksi, itu kecil tapi nggak kedeteksi. Kalau nggak kedeteksi, jadinya akan salah terus. Kenapa nih virus? Coba lihat. Kita lihat dulu. Pertama-tama kalian boleh benerin dulu sejarahnya ya, S besar. Mana? Tadi loadingnya agak lama soalnya, virus. Nggak apa-apa virus, kayaknya salahnya kecil deh. Nanti saya lihat dulu, kali kamu perhatiin dulu nomor 4 biar waktunya nggak makan habis ya. Nanti boleh saya cek, nanti bisa langsung benerin, insya Allah ya. Sebentar. Kita mau ngomongin nomor 4 dulu. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak akan ketinggalan. Udah diketik kan? Cuman error aja kan? Open mic coba virus. Udah diketik kan? Atau boleh di chat Zoom, Udah. boleh. Udah, oke. Berarti aman-aman. Nanti saya lihat ya. Oke, pertama, ini kita perbaiki dulu sejarahnya. S-nya harus besar, itu dulu yang paling utama ya. Habis itu mirip banget sama dengan nomor 3 berarti. Nomor 3, nomor berapa ya? Tadi nomor terakhir di bagian satu kalau nggak salah. Kita punya banyak murid. Masih ingat kan soal ini? Terus sama dengan INT input masih sama. Cuman programnya yang nggak sama. Terus pakainya banyak murid pakai INT ya. Ini sudah dijelaskan oleh Pibi waktu sebelumnya.
Kemudian masukkan keinginan Anda olahraga, rekomendasi keluar. Masukkan keinginan Anda sains, rekomendasi keluar. Peringatan, kelas diadakan pada malam hari. Peringatan hanya terjadi pada astronomi. Saat mencetak rekomendasi, cobalah cek jika mengandung astronomi. Jika iya, jika enggak berarti ya udah nggak usah ya. Miss, Nah, ya kenapa? itu banyak muid, Miss. Mau itu apa? Ini yang Miss ketik. Oh iya, thank you ya Fadil. Iya, banyak main. Gak gitu ya. Oke, thank you ya. Oke, habis itu kita looping for. Thank you, thank you, thank you. For I in ring. Berarti nggak ngantuk ya, Fadil ya. Oke, for I in ring banyak murid. Nah, kemudian kita masukkan keinginan Anda. Oke, keinginan sama dengan input. Dia bukan number ya. Jadi nggak perlu di numbering. Nggak perlu integer. Gunakan aja masukkan keinginan Anda. A besar ya. Lalu ada rekomendasi. Oke, tulis aja rekomendasi sama dengan. Yang diambil dari mana? Ambil kelas. Variabelnya apa? Variabel parameternya keinginan. Sama ya, kebetulan sama kita buat variabelnya. Lalu kita ada print di bawahnya. Printnya adalah tulisan rekomendasi R besar. Rekomendasi titik dua keluar rekomendasi yang tadi ditulis di variabel atasnya yang diambil dari panjang kelas diambil kembali. Itu baru sampai rekomendasi ya. Kita ada kondisi. Jika jika keinginan adalah salah. Jika rekomendasi hasilnya adalah astronomi, astronomi. Sebenarnya bisa juga dilogikan sebagai sains juga ya. Dari keinginan juga boleh sebenarnya. Cuman ya biar lebih jelas lah. Kalau hasil rekomendasinya adalah astronomi, maka kita gunakan print ini. Kalau enggak ya udah berhenti aja. Jadi nggak usah pakai else-nya. Biarin aja. Nah, gini aja. Itu kita play. Get input di situ. Oke, iya. Ini banyak yang ngasih tahu juga nih pasti ya. Miss nomor 3 nggak bisa lanjut ke nomor 4, Miss. Iya, iya, iya. Iya, Virus. Nanti Miss Yutri koreksi ya. Ini apa lagi? Oh, udah bisa, Miss. Oh, udah bisa. Oke deh. Ketemu ya, bagus sekali. Ini nggak konsisten. Tadi lebih besar sama double 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 petik sama single, jadi nggak bisa. Kita buat satu aja ya. Keinginan saya adalah olahraga. Bohong banget nih. Checklist. Lalu kita buat science ya. Science. Oke, very good. Jadi cuma perlu tambahan satu untuk astronomi. Sebenarnya astronomi juga kalau asalnya dari keinginan juga aman-aman aja sih harusnya ya, karena outputnya sama. Let's go share screen. Ini mungkin jadi yang terakhir, karena kayaknya yang 5 kita belum bisa ke situ. Jadi yang 5 oleh-oleh. Seperti biasanya. Oke, oke, share screen, let's go. Nah, sebelum kalian menyelesaikannya, kita akan kasih solution guide-nya di grup ya, biar saya nggak lupa. Sering banget soalnya saya lupa. Mana nih?
Oke, Fadil. Bagus. Bibi. Oke, good job. Udah terakhir aja, Bibi. Oke, very good. Tapi Bibi, good job ya. Jafran, itu banyak murid di 12 harus ada sama dengan ya. Deborah Adia. Oke, very good. Hazik, boleh saya screen Hazik? Virus. Oke, sambil saya kirim. Ininya ya. Mana ya? Kayaknya meeting 9 atau meeting 10 ya hari ini? Meeting 10. Miss, Ya, boleh kenapa? tolong aku sebentar gak, Miss? Ini salah Boleh. apa? Oke. Di nomor 4. Apa di nomor 5, Bibi? Oh, bola voli itu petiknya harus konsisten. Itu enggak. Satunya dua, satunya satu. Terserah mau pakai dua-dua atau satu-satu. Yang penting konsisten. Bola voli petik dua, sebelah, sebelahnya single. Nggak boleh ya. Kalau mau dua-dua, dua-dua semua. Teman-teman juga ya. Petik di bola voli itu harus dibenerin ya. Karena harus konsisten. Oke, thank you, Miss. Thank you juga. Solution guide Miss itu sudah kirim di grup ya. Tapi fokus aja untuk selesaikan yang ini dulu. Oke, Fadil bagus. Kenapa, Pibi? Masih ada problem? Enggak, sudah hijau. Coba saya lihat. Oh, udah, mantap. Jafran. Oke, very good. Oke, bagus, Jafran. Adia. Mhm. Oke, oke, good job. Virus. Invalid literatur in. Iya, itu masukin olahraga virus. Jangan dong, angka dong. Jangan 10, capek tangannya. Ya, tapi kalau kamu mau, nggak apa-apa sih. Kalau kamu 10 berarti keinginan itu akan ada 10. Coba Hazik di play lagi. Harusnya udah aman Hazik. Masih error kah? Bentar. Eh, kelas. Kelas sih. Bentar dulu, bentar dulu. Oh, sama dengan Hazik. Kelas sama dengan. Sama dengannya dihapus samamu ya. Itu petiknya mah udah benar tadi. Kelas sama dengan. Iya. Yang bawah juga Hazik. Bawahnya lagi. Oh, udah aman. Sip. Masih bad info. Coba lagi.
Petiknya Miss, mana? yang nomor 5 oleh Miss. Coba play. Iya, nomor 5 oleh-oleh, betul. Play dulu coba. Udah nggak ada yang diganti. Kurungnya kurang satu. Kurang sama dengan. Setelah keinginan. Setelah keinginan kurang. Hazik. Nomor 5, tapi kalau mau dicobain dulu masih ada 3 menit. Boleh, siapa tahu dapat. Terus ambil kelas itu jangan di spasi, tapi nggak apa-apa, kayaknya aman-aman aja. Coba di play. Ya masukin. Nggak usah banyak-banyak, satu aja Hazik. Kalau 2 kebanyakan. Satu dulu, takutnya masih ada yang salah. Oke, ntar. Checklist satu kali lagi. Ambil yang sains ya. Checklist. Oke, nggak kebaca ya itu ya. Ajik ya, sebentar. Nah, ini malam hari tanda seru bukan L. Bukan angka 1 ya. Angka 1 itu kan. Benerin dulu. Yang lain aman? Ada pertanyaan, Virus? Udah Miss. Virus kayaknya 4-nya belum nih. Belum bener. Iya, sejarahnya ini S-nya besar, Virus. Coba diulangin lagi. Adia bagus, Bibi bagus, Fadil juga bagus. Hazik, coba Hazik satu kali lagi. Masih belum? Em, Bentar. Banyak murid, masukkan double K keinginan Anda. Rekomendasi titik 2 astronomi. Peringatan kelas diadakan pada malam hari. Gak ada yang salah ya. Saya belum ketemu salahnya sih. Ambil kelas keinginan olahraga, bola voli, sains, astronomi, komik, menggambarnya pada dalam tanda petik ya, Hazik. Menggambar dalam tanda petik ini dianggap variabel ini. Kebetulan karena belum dipanggil jadi nggak error. Coba dipetik. Ini menggambarnya di dalam petik. Ini kamu kalau masukinnya komik itu pasti salah, pasti error. Makanya nggak mau. Yes. Kalau masih error nanti dicek lagi ya, Hazik ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Hari ini kita mempelajari tentang fungsi, di mana bagi saya fungsi itu adalah mini program. Jadi saat buat fungsi, kalian harus tahu tujuannya untuk apa. Apakah untuk membandingkan, apakah untuk menghitung, apakah untuk mencetak, dan pikirkan juga apa yang akan berubah. Kalau misalkan ada yang akan berubah, maka gunakan parameter. Nah, parameter itu yang akan membantu kalian merubah mini program yang ada di dalamnya. Ada pertanyaan tidak untuk hari ini? Tidak ada, Miss. Udah Oke, Pak. Miss. Oke, masih cukup mudah ya. Makanya oleh-olehnya hari ini cuma satu. Pak Irul, Jafran, Hazik, Adia, ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, kalau tidak, nanti diulangi kembali ya teman-teman ya. Dibaca kembali, materi sudah saya kirim. Kalau gitu, saya tutup kelas hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oh iya, saya izin dulu ya. Minggu depan sepertinya saya cuti. Jadi mungkin akan dia menggantikan tutor lain hanya untuk minggu depan. Minggu depannya lagi akan saya kembalikan ya. Jadi minggu depan saya izin dulu untuk cuti teman-teman. Jadi nanti kemungkinan ada yang menggantikan ya. Melanjutkan fungsi saja, jadi sebetulnya minggu depan juga nggak terlalu krusial banget ya. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Makasih Miss. Assalamualaikum. Sama-sama. Makasih. Waalaikumsalam. Bye-bye, Miss. Bye-bye. Selamat malam juga. Assalamualaikum.